Ada saat ketika perjalanan menggunakan pesawat harus dilakukan, bahkan ketika sedang hamil. Jika kandungan sehat, maka terbang dengan pesawat seharusnya aman-aman saja. Trimester kedua biasanya adalah waktu terbaik bagi ibu hamil untuk melakukan perjalanan dengan pesawat karena morning sickness sudah berlalu dan ukuran perut belum terlalu besar dan membatasi gerak. Tetapi, bagaimana dengan ibu yang usia kandungannya masih di trimester pertama? Jika Anda sedang hamil dan berencana untuk bepergian menggunakan pesawat, maka konsultasikan dulu rencana ini dengan dokter kandungan atau beda. Beberapa ibu hamil menghindari terbang di trimester awal karena mereka merasa mudah lelah dan masih mengalami mual-mual di tahap ini. Sebelum memesan tiket, periksa dulu kebijakan airline yang akan digunakan untuk memastikan mereka mengizinkan ibu hamil untuk terbang dengan pesawat. Sebagian besar airline akan meminta penumpang yang usia kandungannya di atas 28 minggu untuk membawa surat keterangan dari dokter atau bidan. Sebelum melakukan perjalanan menggunakan pesawat di usia kehamilan berapapun, Anda sebaiknya berkonsultasi dengan dokter mengenai durasi terbang, rencana aktivitas selama bepergian, dan bagaimana kondisi kandungan Anda hingga saat itu. Kondisi di dalam pesawat, seperti perubahan tekanan udara dalam kabin serta kelembapan yang rendah, dibarengi dengan perubahan fisik pada ibu hamil, tentu akan menimbulkan pengaruh, termasuk meningkatnya detak jantung dan tekanan darah. Selain itu, ibu hamil juga sebaiknya menghindari makanan atau minuman yang bisa memicu penumpukan gas di perut sebelum terbang karena gas ini akan memuai di ketinggian dan menyebabkan rasa tidak nyaman. Bila kondisi kandungan sehat dan normal, perjalanan dengan pesawat aman untuk dilakukan oleh ibu hamil sejak trimester pertama hingga usia kandungan memasuki 36 minggu. Beberapa penerbangan internasional membatasi penerbangan hanya hingga usia kandungan 28 minggu. Namun, ibu hamil juga harus tahu bahwa kedaruratan pada kehamilan umumnya terjadi di trimester pertama dan ketiga, sehingga harus menjadikan ini pertimbangan bila ingin melakukan perjalanan dengan pesawat. Naik pesawat biasanya tidak disarankan jika ibu hamil mengalami komplikasi seperti preeklamsia, membran mengalami robek prematur, risiko persalinan lebih awal, diabetes gestasional, tekanan darah tinggi, kondisi lain yang bisa diperparah oleh penerbangan atau beresiko membutuhkan penanganan darurat. Perjalanan yang menggunakan penerbangan internasional sebaiknya tidak dilakukan bila ibu mengandung lebih dari satu bayi, ibu mengalami kelainan plasenta, ibu pernah mengalami pendarahan vagina atau memiliki risiko atau riwayat keguguran, mengalami tekanan darah tinggi, diabetes, atau preeklamsia. Informasi yang tersedia saat ini menyebutkan bahwa suara, getaran, dan radiasi kosmik tidak berbahaya atau hanya menimbulkan sedikit sekali resiko bagi ibu hamil yang bepergian dengan pesawat sesekali. Badan Pengawasan Kebijakan dan Perlindungan Atas Radiasi International Commission on Radiological Protection mengatakan bahwa paparan maksimal atas radiasi selama 1 tahun tidak boleh melebihi 1 milisievert atau MCV bagi masyarakat umum dan tidak boleh melebihi 1 MCV selama masa kehamilan dan dihitung 40 minggu. Bagi kebanyakan ibu hamil yang menggunakan pesawat, risiko paparan seperti yang disebutkan tadi tentu sangat kecil. Bahkan penerbangan antar benua paling lama pun hanya akan memberikan paparan sebanyak 15% dari batasan yang ditentukan tersebut. Oleh karena itu, ibu hamil yang melakukan penerbangan sekali selama masa kehamilannya sangat sedikit kemungkinannya mencapai batas maksimal paparan radiasi. Jika ibu hamil yang harus sering melakukan penerbangan karena alasan pekerjaan bisa saja terpapar radiasi lebih dari batas maksimal. Untuk itu, di awal kehamilan, mereka harus sudah tahu apa resiko yang mungkin terjadi jika masih terus naik pesawat. Konsultasi dengan dokter kandungan dalam hal ini sangatlah penting untuk dilakukan. Demikian informasi kali ini, silakan tulis pendapat di kolom komentar seputar topik ini. Jangan lupa untuk like dan share video ini, serta tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi seputar kehamilan dari Ayah Bunda Pintar.